negara agraris. Itu berarti sudah pasti identik dengan produk pangan dan pertaniannya. Namun faktanya di lapangan tidaklah demikian. Negara ini justru dibanjiri produk pangan impor, mulai dari gula dan beras hingga buah-buahan dan sayuran. Itu gula saja, kebutuhan publik yang angka konsumsinya mencapai 5 juta ton, 50%-nya berasal dari negara lain. Padahal pemerintah selama ini selalu menggembar-gemborkan swasembada. Pemirsa benar, kebijakan ekstensifikasi lahan hanyalah sekedar servis belaka. Belum lagi alat-alat pabrik yang usianya sudah seabad, hingga menyebabkan banyak pabrik gula gulung tikar. Inilah Metro Realita. Peredaran gula rafinasi di pasar-pasar tradisional belakangan ini bukanlah pemandangan yang aneh ditemui. Kini gula pabrikan yang biasa dipakai untuk bahan baku pemanis makanan dan minuman pun dengan mudah dapat ditemui di toko-toko kecil. Kalau gula sendiri ada penurunan Rp500 per kilo. Dari 13.000 ke 12.500 per kilo. Jenis rafinasi sama yang lokal. Sama harganya. Kalau rafinasi mereka banyak ke industri. Kalau yang biasa yang merek GMP katanya itu buat tukang-tukang masak, berrestoran. Soalnya dia lebih manis. Bocornya gula rafinasi di pasar-pasar jelas menyalahi aturan. Namun inilah faktanya. Bukan rahasia lagi, produksi gula nasional di tanah air sangat minim dibandingkan angka konsumsinya. Tahun 2011, produksi nasional hanya mencapai 2,13 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi nasional mencapai 5 juta ton lebih. Alhasil, sisanya ditalangi oleh gula impor. Dalam 5 tahun terakhir, impor gula Indonesia juga cenderung merangkak naik. Padahal sejak 10 tahun terakhir, pemerintah telah menggembar-gemborkan target swasembada gula nasional. Namun swasembada yang dibungkus dengan program revitalisasi industri gula ini hanyalah mimpi di siang bolong. Target pencapaian terus molor dari tahun 2007, 2009, hingga 2014. Revitalisasi itu sebetulnya tahun 2002 itu setelah masa reformasi itu dimulai dengan program akselerasi peningkatan produksi dan produktivitas gula nasional itu 2002. Kemudian tahun 2006 di launching lagi itu revitalisasi gula untuk mencapai swasembada. Kemudian 2010 itu diulangi lagi. Pangkal persoalannya adalah pemerintah tidak memiliki kebijakan yang integral. Pasalnya, kebijakan ekstensifikasi lahan pertanian dan revitalisasi atau peremajaan peralatan pabrikan tidak berjalan seiring. Mimpi besar periode pemerintahan Gus Dur yang diulang oleh periode SBY pun masih diawang-awang. Rehabilitasi pabrik itu kendalanya memang tidak hanya dari aspek teknisnya, tapi dari aspek keuangan, juga dari aspek kondisi sosial ekonomi. Maksud saya begini, jadi kredit dulu tahun 2002 belum tersedia. Setelah tersedia tahun 2008, itu harga gula jatuh. Sehingga ini juga mempengaruhi penarikannya, baik oleh pelaku sendiri, perusahaan, maupun bank, sama-sama ragu-ragu. Karena kalau harga rendah ini kan rehabilitasi rata-rata membutuhkan waktu pengembalian itu kan sampai 8 tahun. Revitalisasi industri gula digadang-gadang mampu menghasilkan 3,54 juta ton gula untuk konsumsi langsung di tahun 2014. Padahal kenyataannya produksi gula nasional dalam 5 tahun terakhir hanya berkisar 2,3 juta ton per tahun. Mimpi besar pemerintah ini agaknya juga masih tersandung dengan program revitalisasi industri gula yang masih jalan di tempat. Karena kebanyakan pabrik di tanah air, mesinnya masih peninggalan dari zaman Belanda.
Ya, sebetulnya kalau kita bicara untuk tahun 2014, ya ini kalau kita setback ke belakang, sebetulnya sejak awal saya jadi menteri, sebenarnya saya sudah mendeklar untuk swasembada gula tidak ada kesulitan, sepanjang ada tambahan lahan. Dan waktu itu saya menyampaikan kita perlu 350.000 hektar. Saya kira memang ada faktor juga pabrik. Ya, pabrik kita ini kan pabrik yang sudah tua, ya. Memang sudah tidak efisien, ya. Memang perlu ada revitalisasi, dan ini pun nampaknya juga revitalisasi pabrik gula tidak berjalan, ya, sebagaimana yang diharapkan. Sebab kalau pabrik gulanya juga bagus, paling tidak juga akan meningkatkan rendemen. Ya, saya pernah mencoba untuk ketika saya dulu di DPR, pernah di satu pabrik gula yang kok rendemennya rendah, tapi faktanya rendemen rendah itu bisa karena memang bahan baku dari gulanya, ada dari tebunya yang memang kurang bagus, bisa juga karena pabriknya, bisa juga karena manusianya. Dari sisi OFAM, kita tahu bahwa pabrik-pabrik gula yang ada di Jawa ini, terutama, sudah banyak yang alat-alatnya ketinggalan zaman. Dalam arti, kita harus segera merevitalisasi peralatan-peralatan itu. Sehingga terjadi peningkatan kapasitas, juga peningkatan efisiensi. Di samping itu kualitas juga sangat diperlukan ke depan. Sehingga dari dua sisi ini secara bersama-sama direvitalisasi, maka kita yakin bahwa dalam waktu yang sudah dicanangkan oleh program pemerintah itu bisa kita capai. Tidak sedikit anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk keperluan revitalisasi ini. Untuk tahun ini saja, pemerintah telah mengalokasikan dana tak kurang dari 250 miliar rupiah. Dari 62 pabrik gula yang ada, lebih dari 50%-nya sudah berumur seabad. Peralatan yang lama, yang sudah mengalami penurunan kondisi, itu sudah seharusnya untuk diganti. Ya. Nah, kita memang memprogramkan yang lebih utama secara skala prioritas untuk melakukan penggantian tertentu. Seperti contohnya, boiler yang dipasang dari sejak berdirinya pabrik gula ini, itu kan masih ada. Boiler itu semua dikendalikan secara manual dengan tingkat tekanan boiler yang rendah, sehingga efisiensinya sangat rendah. Dengan efisiensi rendah ini apa? Berarti cost produksi itu tinggi.